Tuh, iya kok emang kau di kantin. Yang mana? Yang ada yang di dekat pojok. Tahu kan itu siapa? Tahu. Itu anak yang sok cantik gitu. Iya kan, dia tuh pendiam banget kau. Sok pintar lagi. Ya, gimana kalau kita kerja dia? Kayak Udah tuh, iya tadi ada yang nyentuh. Ya nggak apa-apa. kamu nangis? Kan Bukan, iya. ngajar atau enggak? Nggak tahu kayaknya nggak sengaja deh. Nggak apa-apa deh. Aku nggak apa-apa kok. Apa? Benar tadi. Iya nggak apa-apa. Masih ya? Ahmad. Iya kan? Oke. Ya, tadi yang waktu kita nonton FIFA, kamu puas banget gak sih? Iya puas banget, tapi kayak ada yang kurang gak sih, Shan? Iya sih, aku juga kayak ngerasa kurang deh. Dia tuh harus dikasih pelajaran, soalnya gaya banget orangnya. Iya kan, lagian dia pinter banget, baca buku banyak banget. Padahal juga, itu kan cuma citraan doang. Kamu tahu di sosmed? Iya. Dia juga gaya banget di sosmed. Ya, aku juga lihat tahu, apalagi dia kan sering upload itu kan matcha latte kesukaannya itu. So kaya banget tuh di sini. Kopi gitu, matcha latte. Iya, menurut kamu kita enaknya ngapain lagi? Kita head comment aja. Kalau kita ajak aja dia di sosmed. Oh gitu. Biar dia nggak usah upload yang gaya banget ya. Tuh lihat tuh yang ada di grup. Oh yang ini ya? Iya. Udah viral nih. Wih, apa nih ini? Sudah ada sih yang kamu terus kan? Jangan sosmed kan? Tapi sore bentar aja. Ya kan apa yang mau apa dong? Tapi jangan kak. Mau aja bisa. Gak boleh kan? Dulu juga mau sok seperti ini. Enggak. Saya? Iya. Kenapa dong? Ya kemarin dan Kenapa? itu Malaysia sama Aceh. Sakit sama setan. Kamu apa? Di sekolah. Psikolog? Iya. Juli. Arang berapa? Aku sama kita. Kenapa enggak? Kita dari kemarin. Kan aku bisa bantu. Nggak mau ngeliatin aja. Nggak apa kan sama teman. Aku merasa gak enak. Mereka ngapain hasil dari timbang? Ya, ambil tugas aku. Itu tugasnya berat banget ya. Iya. Lagi menurut kamu gimana sih waktu kemarin kita ngebully Iva itu? Kurang banget tau kayak aku tuh kurang puas tau soalnya. Kita tuh ngebully lagi. Iya tuh harus banget gak sih? Lagi dia juga. Kalian yang kemarin beli IVA kan? Di mana? Terpus lah. Lah emang kenapa? Orang saya diem-diem doang. Kenapa? Itu bukan ngebully, itu biasa aja, itu bercanda doang. Itu apa? Bercanda doang. Sampai kalian jatuhin dulu, nenggol-nenggol sampai jatuh lu biasa aja. Ya itu kan gak sengaja, gimana sih? Gak Dia sengaja. doang. Di sini kelihatan deh ya. Kalian sengaja. Kita gak sengaja, orang kita mau lewat. Dia lagi jalan, ya. Tapi kalian nggak mau ngakuin kesalahan ini. Ya enggak kan kita gak salah apa-apa kok. Ini bisa dibawa ke ranah hukum ya? Ya udah deh, kalau nggak mungkin kan kita sama Ivan. Ya nanti kita minta maaf deh ke dia. Tapi Oh, itu iya. gak usah dibawa ke ranah ya. Nggak mulai lagi hari ini. Iya, jangan sampai hal ini Kalau tuh. mulai lagi, bukti kamera itu akan bawa ke ranah hukum. Ya udah deh. Gimana deh Ivannya, kita mau ketemu sama Ivan. Ayo. Hai kak. Mau apa? Hai. Ini ada teman kamu mau ngobrol aja. Hai Ivan. Dulu. Oh mau ngobrol? Iya, kita mau ngobrol. Ngobrol. Santai doang kok Ivan. Oh iya, berapa sebentar ya? Oh bener. Di sini kita nggak mau ngomong-ngapain kamu lagi, nggak mau melindungi kamu. Kita di sini ngerasa salah. Kita cuma mau minta maaf. Ya aku nggak apa-apa. Udah mau minta maaf dan udah mau ngulangin kesalahan yang bikin orang lain tuh rugi gitu loh. Iya benar. Jadi yang kemarin mungkin bisa dilupain aja kali ya. Kita nggak mau ngulangin ke orang lain juga. Jadi
Kamu gak usah ngarepin aku lagi, biar nanti kita bisa berteman mungkin ya. Gitu rasa, dan kok kamu juga nggak terlalu bikin yang kemarin suka, gak apa-apa, aku minta maaf. Sorry ya. Minta maaf ya Iva. Iya, gak apa-apa. Aku udah minta maaf ya. Gak bawa hati ke Pak. Iya, gak apa-apa. Gimana? Dari aku udah selesai, kita udah ngobrol juga. Sekarang kita udah bisa main bareng lagi, udah nggak ada bullying lagi. Kemarin juga nyesel, udah ngebully Iva, udah sadar juga kita harus sekolah. Iya, Karena kan semuanya aku teman lebih baik kan gak ada apa-apa. iya, makasih ya Ahmed. Ya. Halo, ketemu lagi bersama kami di Podcastin Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsyanda dan partner podcast saya kali ini yang pertama ada Ceta, yang kedua ada Kiva, dan yang terakhir ada Apa? Oke. Kali ini kita mau membahas podcast yang santai aja, yaitu temanya bullying. Bullying itu sebenarnya udah marak dari dulu, apalagi dari zaman sekarang ini, karena sekarang sudah adanya digital, sosial media. Nah, di sini kita akan membahas penyimpangan yang terjadi pada nilai-nilai Pancasila, yaitu sila kedua dan sila kelima. Karena jelas bullying sangat bertentangan dengan Pancasila. Oke, untuk itu, menurut teman-teman apa sih bullying itu? Ada yang tahu? Kalau menurut aku ya, bullying itu kekerasan yang dilakukan secara sadar dan berulang. Apalagi pelakunya itu merasa kalau dia tuh lebih berpower daripada korban. Jadi dia tuh selalu menindas dan pasti mereka tuh mainnya keroyokan gitu. Oke, biasa selalu percaya gitu ya. Dan selain main keroyokan juga ada yang apa ya? Ada yang main fisik juga kan, kalau fisik ataupun biasa kayak menyakiti orang lain gitu ya. Kalau menurut Ahmad Kalau di beberapa dia emang benar, tapi kalau menurutku lebih ke kayak senioritas sih. Jadi kayak senior sebelumnya itu akan membeli seniornya karena kekuasaan, karena ingin dianggap sebagai pimpinan gitu. Ya, aku tuh lebih dari kamu tuh masih baru. Gitu. Jadi sebagai apa yang masih baru harus selalu sama aku kayak gini malah. Jadi hal tersebut lah junior ini lakuin yang sama saat menjadi senior. Nah dia makan juga ke juniornya. Nah, terus jadinya kan makanya itu kayak jadi kayak apa namanya tuh mungkin turun-temurun ya, Ya, dari senior nanti adanya akan diikuti lagi kayak gitu. Dulu aku diginiin. aku Ini ada kayak ajang balas dendam gitu. Jadi biasanya berarti bullying itu dilakukan sama segerombolan orang untuk menindas orang lain. Biasanya kayak gitu. Nah, menurut kalian apa sih bullying itu apa aja sih? Kan kalau aku taunya ada yang verbal, non verbal. Tapi pengen tahu yang lebih lagi. Menurut kalian apa? Kalau menurut aku ya yang sekarang lagi marak banget itu cyberbullying sih. Oke, cyberbullying ya. Saya pernah dengar tapi kurang tahu. Itu yang bully lewat sosial media. Ada yang komen atau nyebarin sesuatu yang bikin orang lain tuh sakit gitu. Lewat WhatsApp juga bisa. Mental sosmed banget ya Kak. Iya bener. Kayak menghujat media. Betul. Sekarang iya, jadi zaman sekarang ya sebenarnya kayak lebih sakit banget dari hujan melalui sosmed. Iya, benar-benar. Jadi itu juga bisa kena ke psikisnya orang ya, karena orang kan pasti tipe yang pemikiran ya, gitu ya. Kalau dari yang cowok ini kalau kayak bully itu biasanya kekerasan fisik secara langsung gitu. Kayak ini seniornya tadi si senior, nah ini ada junior nih. Kayak kelihatan lebih unggul dikit lah, pasang disamperin bareng-bareng diajar gitu, biasanya gitu itu. Kalau pria ya, kalau yang wanita kan verbal sih, bawanya kayak perasaan. Oh iya. Omongan-omongan yang bikin sakit hati gitu kan. Kalau langsung tuh pakainya langsung kekerasan nih, fisik, adu fisik gitu kan. Nah, kemarin itu kebetulan kan kita mau kilas balik dulu, kita pernah bikin video ya. Mungkin dari sudut pandang penonton atau sudut pandang yang jadi pemerannya mungkin ada yang ingin dirasakan itu seperti apa sih jadi korban bullying? Kalau yang pemeran ya, aku sebagai pemeran rasanya kayak oh gini rasanya dulu first time rasanya kayak apalagi kalau waktu dibully yang omongan gitu kan langsung menusuk banget ya. Kayak itu aja yang dibully melalui video yang aja kayak gitu, apalagi yang benar-benar
merasakan. Terjadi. Kalau dari kalian apa ya, ada yang pernah merasakan mungkin di masa SD-nya atau SMP-nya gitu? Nah, kebetulan tuh aku ada ngalamin hal kayak gitu yang menurut aku pahit sih, karena untuk anak kecil di sekolah dasar kan ada yang kejam ya kalau udah main fisik aja. Jadi dulu tuh aku pernah dibully sampai didorong, terus ujung mata aku kena ujung kursi, lembab dong. Terus aku gak berani bilang ke ortu karena takutnya aku nanti semakin dibully. Selain itu juga aku nggak tahu nih kalau dibully tuh harus ngapain sih. Aku juga kurang tahu ya kalau ternyata tuh bully itu juga bisa dibawa ke ranah hukum. Iya, dan mungkin dulu karena kamu tuh masih kecil, jadi nggak ngerti ini sebenarnya pembulian harusnya nih aku boleh kok bilang ke orang tua, atau mungkin apa orang tuanya ngelaporin ke gurunya kayak gitu. Kalau waktu kecil kan mungkin pasti kayak cepu Iya, gitu. masih takut Masih gitu ya. takut. Tapi sekarang kamu udah berdamai dengan keadaan dong. Udah pasti Oke, aja. sekarang harus udah lebih berani ya. Iya. Kalau jadi gini kan untuk bullying tadi kan kamu bilang tuh nggak tahu nanti gimana sih seharusnya nanganin bullying ini. Apa sih yang menjadikan faktor itu supaya bullying itu nggak terjadi lagi? Ada yang tahu mungkin? Nah, dari data ini kan tadi kan bilang kayak diem selama kamu Iya. dibully itu kamu diem terus. Bener, diem banget. Kayak aku bener-bener diem doang, tapi semakin hari semakin dibully juga sih. Untuk saat tadi kamu sudah pernah speak up sama orang tua karena kalau dulu pernah dibully sama temen. Belum Belum pernah. Oh iya, karena aku pribadi yang tertutup banget kan gitu. Nah, kalau dari aku sih mungkin karena itu tinggal orang tua. Ya, itulah karena orang tua aku ya atas gitu. Mereka ya juga sibuk kerja juga. Cuman kalau fokus ke anak sih, kayak ayahku ini selalu bilang nih, apapun yang kamu rasa benar, kamu harus katakan dan lakukan. Oke, entah apapun itu nanti ayah akan bertanggung jawab, ayah akan selalu kesal di belakang kamu. Itu selalu dikatakan. Ada yang Makanya- lain juga ya dari orang tua. Makanya itu aku selalu berani untuk mengungkapkan dan mengatakan kepada para orang-orang yang ini membuli ini ya. Maka dari itu mereka tuh udah gak pernah berani membuli aku lagi. Karena pasti aku lawan. Nah kalau dari tadi yang nggak tahu ya. Ya. Harusnya nanti coba deh habis ini speak up orang tua. Iya, mungkin itu sih poinnya. Kita sebagai korban itu harus berani juga untuk bicara dan mungkin harus apa ya orang tua dari pengawasan orang tua bahwasanya kalau ada orang yang mengganggu kita harus bereaksi yang untuk melawan, jangan sampai kita kayak terima-terima aja. Ya, Jadi iya, makanya betul. kenapa mereka pun berani sama kita gitu kan. Nah untuk itu ada lagi nih teman-teman kasus yang baru banget marak yaitu tentang pengeboman di SMA 72 Jakarta. baru Tahu kan? Udah tahu kan? Iya. Nah, Kamu tahu juga kita belum baca sampai ke beritanya. belum kalah. Yang aku baca adalah dia itu memang salah satu korban dari bullying dari teman-temannya. Dia memang suka nonton-nonton hal yang kayak berbau kerang, berbau psikopat seperti itu. Jadi karena merasa dia itu dibully oleh teman-temannya, bentuk balas dendamnya dia adalah rasa untuk ya udah menghabisi teman-temannya. Jadi waktu sholat Jumat di masjid itu dia ngerakit sendiri, hebatnya dia ngerakin bom itu sendiri. Nah makanya kan kadang kita hati-hati juga sama orang-orang, itulah makanya kita harus saling menghargai gitu kan. Jangan sampai orang-orang tuh kayak ngerasa kok gue nggak ditemenin, nggak ada siapa-siapa nih, akhirnya mereka balas dendam. Iya benar itu. Jadi kan nggak ada teman buat curhatin. Iya nggak ada teman buat curhat. Oh, sampai bom itu udah kebawatan berarti ya yang Banget ya. benar. Juga karena tontonan juga sih. Iya betul, itu udah doktrin juga Sama itu. pengelolaan emosinya juga. Iya, apalagi benar salah satunya pengelolaan emosi juga karena kan dia anak SMA. Kita kan udah mengalami SMA semua gimana emosi itu belum stabil. Jadi ya dia mungkin ngerasa ngapain nih hidup lagi soalnya teman-teman juga nggak ada, orang tua juga mungkin nggak ada, jadi emosinya nggak terkendali. Kembali lagi ke peran orang tua. Nah itu juga. Meski tidak SMA dan dirasakan cukup, tetap orang tua tuh harus mantau kembangan anak, lihat apa yang tonton, apa yang Iya dilakukan, benar. pergaulannya di mana. Gitu. Dia juga ngelakuin itu kan berdasarkan dia tuh nggak dapat keadilan sama manusia juga nggak dapat, terus dia nggak berhak melakukan apapun yang menurut dia bikin dia happy gitu, dia senang, makanya mungkin dia juga tertekan, terus juga dapat bullying itu kan. Iya. Dia melawan dengan cara-cara yang di luar iya, padahal kita merasa komponen kayaknya kan. nggak mungkin banget nih anak rumus itu bisa ngerakin bom gitu kan. Nah ini tadi kan saya juga bilang kita yaitu pada sila kedua dan kelima. Yang kedua yaitu apa teman-teman? Manusia adalah Beradab dan beradab dan
keadilan sosial atau sosial di Indonesia. Nah, karena itu kan kita tuh sepentingnya speak up, cerita ke temen lah, orang tua lah, sahabat siapa kayak orang lain yang nemuin negara Nggak sih semuanya kayak pandem sendiri ya. kan kayak aku orang kayak anak ke pakti, kalau nggak terlalu dekat sama orang tua pakti, yang nggak dulu Atau temennya, yang penting cerita gitu ya, biar nggak terlalu kayak gimana gitu ya. benar-benar. Nah, untuk keterkaitan nilai-nilai ini sama bullying itu sebenarnya ada banget. Karena di sila kedua sendiri kita tuh pengen bahwasanya martabat kita tuh semua sama, tidak ada yang memandang rendah, tidak ada yang memandang tinggi. Itu juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, gimana perlakuan kalian tuh adil ke semua orang gitu. Jadi ya bullying ini kita harus nggak akan banyak terjadi atau jangan terjadi di kita lagi. Yang dulu pernah terjadi ya Chan ya, atau Mas Ahmed pernah mengalaminya. Semoga kita semua jangan pernah jadi pembuli dan jangan pernah jadi yang dibully. Dan kita harus terapkan juga ke anak-anak kita nantinya. Betul. Nah, itu tadi guys beberapa tentang kasus-kasus atau penjelasan terkait bullying. Nah, padahal sebenarnya kita itu kan menganut Pancasila yang dimana menjadi pedoman hidup kita. Tapi ternyata terjadi penyimpangan salah satunya tentang bullying ini. Setahu saya kalau nggak salah, bullying itu pada penyimpangannya terjadi pada sila kedua dan sila kelima. Mungkin ada yang bisa bantu jelaskan bahwasanya terjadi penyimpangan gitu. Oke, aku mau jelasin yang di sila kedua ya, yang kemanusiaan yang ada dan beradab. Nah, sila ini kan mengklaim bahwa setiap manusia tuh memiliki martabat, nilai, dan hak yang sama. Terus tanpa memandang latar belakang dia siapa, anak siapa, ataupun apapun itu. Nah, dalam konteks Pancasila ini, tiap individu harus diperlakukan secara adil dan manusiawi. Oke, jadi sebenarnya di sila kedua ini kita tuh sebenarnya sama loh semuanya, tidak ada dibeda-bedakan. Jadi kalau bisa jangan ada yang merasa tinggi, jangan ada yang merasa rendah, karena di sila itu ya kita harapannya semua bisa tenang biar nanti kehidupan ini itu juga damai, tidak ada bullying lagi gitu. Berarti menerapkan sila-sila Apa ya? yang Nilai yang kita kaitkan dengan Pancasila yaitu pada sila kedua. Mungkin ada lagi nggak teman-teman? aku mau nambahin sih Kak. Oke, yang baik dikit aja. Bukan hanya tentang keadilan yang Kak Ceta bilang tadi, ada lagi yang menghilangkan sikap empati. Oke. Menurut aku, rasa kemanusiaan, empati, dan solidaritas itu biasanya si pembuli ini tidak peduli pada perasaan korban. Nggak ada rasa empati sama sekali. Jadi kayak mereka tuh lakuin kayak aja ya. Nah, Mungkin ada dari kesehatan tersebut kan kita tetap menyebabkan gangguan fisik ataupun psikologis dari korban biasanya. Iya. Kalau fisik kan pasti kita kelihatan kan kayak luka-luka, nggak kematian kan ada. Nah, kalau itu malah psikis tuh biasanya jadinya anaknya penakut, Iya. orangnya nggak pede. itu masih penting kalau Bahkan malah kayak stres, nanti malah itu gila. ada yang sampai kadang bunuh diri takutnya itu. Nah itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita semua itu menyadari bahwasanya nilai-nilai Pancasila itu penting, kita melakukan kehidupan itu dengan nilai-nilai Pancasila, harusnya bullying tidak akan terjadi. Mungkin itu aja sih yang bisa kita bahas di podcast kali ini. Mungkin kalau next podcast ada lagi, kita akan bahas hal yang lebih menarik. Gimana teman-teman? Itu ya, setuju. Jadi komen aku ya, mau kita bahas apa lagi, kita angkat. Oke, sekian dari kami. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.